Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ismet Papeo SPD, calon guru penggerak angkatan 8 yang berasal dari SMA Negeri 2 Sojol, Kabupaten Donggala. Baiklah, saya akan melakukan praktek coaching terhadap teman saya yang bernama Abdi SP-MP. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempraktekkan mengenai praktek coaching. Untuk yang pertama ini saya Pak Ahmad Ismet Papeo itu bertindak sebagai coach dan Pak Abdi SPMP bertindak sebagai coach. Ya, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai skenario ini. Assalamualaikum Pak Abdi, gimana kabarnya hari ini Pak Abdi? Waalaikumsalam Pak, Alhamdulillah baik. Pak Itmet sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak Abdi. Alhamdulillah, makasih Pak Itmet sudah meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol hari ini ya. Iya Pak Abdi, terima kasih. Kebetulan hari ini saya juga tidak sibuk Pak Abdi. Kelihatannya hari ini Pak Abdi kurang bersemangat ya. Mungkin Pak Abdi ada sesuatu yang ingin di-share Pak Abdi? Iya Pak, begini Pak, biasa menyangkut siswa saya di sekolah Pak. Karena permasalahan tersebut saya butuh teman untuk ngobrol. Kemarin saya menelpon Pak Ismet, saya butuh solusi dari permasalahan saya ini Pak. Oh iya Pak Abdi. Semoga dari percakapan kita ini kita bisa membahas permasalahan yang dihadapi Pak Abdi. Pak Abdi, kita santai aja ya ngobrolnya Pak Abdi ya. Iya Pak Ismet ya. Oke, siap Pak Abdi, siap. Begini Pak Ismet, sebenarnya saya ini merasa prihatin Pak dengan kondisi siswa saya di sekolah. Dalam artian sifat kepedulian dalam menjaga fasilitas sekolah itu Pak kok rendah sekali. Kenapa sampai seperti itu Pak? Oh ya, berarti percepatkan coaching kita hari ini Pak Abdi, kita ingin membahas ya mengenai sifat kepedulian siswa di sekolahnya Pak Abdi yang masih rendah dalam hal menjaga fasilitas sekolah ya. Seperti itu mungkin Pak Abdi ya? Seperti itu sebenarnya Pak Ismet yang saya inginkan Pak. Ya. Sekarang begini Pak Abdi, kira-kira apa ukuran atau parameter yang Pak Abdi gunakan sehingga menyampaikan bahwa sifat kepedulian siswanya Pak Abdi itu khususnya dalam menjaga fasilitas yang ada di sekolah Pak Abdi itu masih rendah. Nah, kira-kira bagaimana itu ukurannya Pak? Begini Pak, berdasarkan hasil pengamatan saya itu Pak, ketika saya mengajar di kelas, saya melihat meja, kursi yang dipergunakan oleh siswa sudah kotor Pak, akibat adanya coretan tip X, pulpen, dan spidol. Saya juga mendapatkan kaki kursi yang agak longgar, sehingga kursi tersebut apabila diduduki siswa menjadi goyang. Padahal kursi baru Pak Ismet, baru pengadaan dan sudah diperbaiki. Kenapa sampai seperti itu Pak? Oh iya, berarti ini permasalahannya Pak Abdi ini yang berdasarkan pengamatannya Pak Abdi itu ternyata fasilitas yang ada di sekolahnya Bapak itu sudah banyak yang rusak Pak ya. Ada juga yang dicoret-coret menggunakan tip X, pulpen. Seperti itu ya Pak Abdi ya. Ada kursi padahal setahu Pak Abdi semua fasilitas sekolah itu masih baru habis diperbaiki semua ya Pak Abdi. Seperti itu iya Pak. Kalau begitu kira-kira Pak Abdi, apa tujuan yang ingin Bapak capai dari obrolan kita hari ini Pak? Saya berharap Pak, diskusi kita hari ini bisa menemukan solusi yang konkret dan tepat yang bisa meningkatkan sifat kepedulian siswa dalam hal menjaga fasilitas sekolah, Pak. Seperti itu, Pak Ismet. Ya, kalau dari pengamatan Pak Abdi berarti siswa yang memiliki kepedulian dalam menjaga fasilitas sekolah itu siswa yang bagaimana, Pak? Kira-kira Pak? Menurut saya Pak, siswa tersebut harus memiliki kesadaran diri dan kepedulian diri yang tinggi. Mereka harus sadar dan peduli bahwa fasilitas sekolah yang digunakan bukanlah hak mereka, hanya hak pakai saja Pak. Artinya fasilitas tersebut masih bisa dipergunakan adik kelas mereka.
fasilitas tersebut masih dalam kondisi yang baik, sehingga adik-adik ke depannya itu tetap nyaman Pak dalam mempergunakan. Ya, berarti kesadaran diri dan sifat kepedulian diri yang masih kurang yang dimiliki siswanya Pak Abdi kalau begitu Pak. Iya Pak Ismet, seperti itu Pak. Nah, kalau kita melihat dari posisi idealnya Pak, misalnya tingkat kepedulian itu siswa berada di angka 10 misalnya. Maka siswanya Pak Abdi itu kira-kira berada di angka berapa dalam hal memiliki sifat kesadaran dan kepedulian diri ini Pak? Beragam Pak Ismet. Ada siswa saya berada di angka 9, artinya mereka sudah menyadari akan pentingnya menjaga fasilitas sekolah. Ada juga siswa saya yang berada di angka 8. Ya, Namun lebih banyak siswa saya Pak yang berada pada angka 5. Mereka terkesan cuek Pak. Menganggap fasilitas yang ada di sekolah itu bukan milik mereka, sehingga tidak memiliki sifat kepedulian untuk menjaga fasilitas tersebut dengan sebaik-baiknya. ya. Berarti kalau saya mendengar ceritanya Pak Abdi ini tadi, memang sifat kesadaran diri dan kepedulian diri siswa ini mestinya kita tumbuhkan karena masih banyak yang berada di angka 5 atau dalam artian masih rendah. Karena tidak ada memang yang sempurna seseorang, sehingga kita sulit memang mengambil angka 10 ini. Makanya untuk Pak Abdi kira-kira menginginkan siswanya itu berada dalam angka berapa ya dalam hal ini yang memiliki kesadaran diri dan kepedulian diri dalam menjaga fasilitas sekolah. Artinya Pak, maksudnya Pak Abdi itu menginginkan siswanya itu berada di angka berapa? Jujur Pak ya, saya menginginkan mereka itu berada pada angka 9 sebenarnya. Namun kalau itu terlalu berat, agak sulit tercapai, angka 8 tidak apa-apa juga Pak Ismet. Yang penting kesadaran mereka dan kepedulian mereka dalam menjaga fasilitas sekolah itu tetap ada pada diri siswa tersebut. Seperti itu Pak yang saya inginkan. Nah, kira-kira lagi ini Pak Abdi. Untuk mencapai itu angka 8 minimal, apa yang bisa dilakukan Pak Abdi agar siswa di sekolah ini bisa mendapat angka 8 dalam hal menjaga fasilitas sekolah, Pak? Sebenarnya itu juga sih Pak yang menjadi beban pikiran saya. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan agar siswa bisa memiliki kesadaran diri dan kepedulian diri dalam menjaga fasilitas sekolah tersebut. Seperti itu Pak. Nah, saya artinya tingkat kepercayaan saya dengan melihat Pak Abdi ini kan saya sudah tahu Pak Abdi ini guru senior. Guru hebat, pengalaman ada. Kalau dari Pak Abdi sendiri, siswa Pak Abdi itu senangnya diperlakukan bagaimana Pak agar mereka bisa merasa nyaman Pak Abdi? Kalau siswa saya itu Pak, sebenarnya senangnya diajak ngobrol santai ya. Baik yang berkaitan dengan yang berada di lingkungan sekolah maupun yang di luar lingkungan sekolah Pak. Seperti itu yang diinginkan sebenarnya. Oh, berarti ini dari penyampaiannya Pak Abdi tadi, jika temanya ngobrol ini bisa disisipkan dalam menjaga fasilitas sekolah, apakah siswa akan nyaman dan mudah menerima itu Pak? Menurut saya boleh-boleh saja Pak Ismet. Yang disampaikan Pak Ismet tadi itu tergambar apa yang harus saya lakukan agar siswa dapat memiliki kesadaran diri dan kepedulian diri dalam menjaga fasilitas sekolah tersebut. Kira-kira itu yang Bapak sampaikan itu masalah ngobrol santai itu bagaimana langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk kegiatan tersebut? Langkah-langkahnya itu Pak, yang pertama yang harus saya lakukan itu yang sudah ada di benak saya ini sekarang Pak ya. Pertama membuka ruang diskusi dengan siswa dengan cara ngobrol santai karena ini yang bisa menarik mereka Pak. Terus ngobrol santainya ini. Yang kedua itu membuat kesepakatan kelas Pak yang nantinya itu menjadi keyakinan kelas. Karena di mana salah satu poin daripada keyakinan kelas itu yang sudah dibuat Pak atau disepakati itu adalah menjaga fasilitas sekolah. Seperti itu Pak. Iya, berarti ini Bapak di samping juga ngobrol santai dengan siswanya, Bapak juga membuat keyakinan kelas ya Pak? Iya, iya Pak. Ini ide yang saya rasa Pak ini ide yang sangat bagus Pak Abdi. Ini sangat bagus. Jadi ide yang bagus ini Pak, kira-kira kapan rencananya Bapak untuk Bapak laksanakan ini Pak? Saya akan ngobrol kembali dengan siswa dan mengupdate kembali keyakinan kelas yang sudah ada
rencananya itu Pak pekan depan. Bagaimana kalau menurut Pak Ismet? Artinya kalau saya Pak, ini tergantung bagaimana kesiapannya Pak Abdi. Tapi kalau memang kebetulan ada jadwalnya Pak Abdi pekan depan di kelas tersebut, ya tidak apa-apa. Saya cuma ingin memastikan saja kira-kira berapa lama waktu yang Pak Abdi butuhkan untuk melakukan langkah-langkah kegiatan tersebut Pak. Ngobrol santai itu Pak dan mengupdate keyakinan kelas itu sekitar 1 pekan Pak, 1 pekan saja Pak. Ya, saya rencanakan. Ya. Saya butuh waktu 3 pekan untuk melihat hasil dari kepada kepedulian diri dan kesadaran siswa dalam menjaga fasilitas sekolah itu Pak. Ya, seperti itu Pak yang sudah yang saya pikirkan. Iya, berarti Pak Abdi ini membutuhkan waktu total itu sekitar sebulan ya Pak Abdi? Iya Pak, seperti itu Pak, sebulan Pak Ismet. Kemudian Pak Abdi, dalam melaksanakan kegiatan ini Pak Abdi, apakah Pak Abdi itu membutuhkan pihak lain atau rekan sejawat dalam membantu kegiatannya Bapak ini? Iya Pak, tentu Pak, saya sangat butuh sekali rekan-rekan saya Pak. Di sini saya akan mengajak yaitu Pak guru BK saya dan wali kelas dalam hal mengakomodir dan mengawasi pelaksanaan kesepakatan dan keyakinan kelas saya ini Pak. Seperti itu Pak. Berarti saya melihat ini memang kegiatan yang Bapak lakukan ini benar-benar untuk merubah memang tingkat kepedulian siswa ini. Selanjutnya Pak Abdi, kira-kira apa parameter atau ukuran keberhasilan atas Pak Abdi yang jadikan acuan sehingga program Bapak ini bisa dikatakan berhasil? Iya Pak ya, parameter yang bisa saya gunakan di sini Pak itu fasilitas sekolah lebih terjaga dalam artian bukan tidak ada fasilitas sekolah yang rusak, tetapi tinggal sedikit saja Pak. Ya, siswa lebih memiliki kesadaran diri dan sifat kepedulian dalam menjaga fasilitas sekolah dan menggunakan fasilitas sekolah sesuai dengan fungsinya dan peruntukannya Pak. Seperti itu Pak parameternya yang saya bisa pergunakan. Kalau seperti itu Pak Abdi, untuk melaksanakannya ya Pak, pasti membutuhkan komitmen yang tinggi. Kira-kira apa komitmennya yang Pak Abdi akan lakukan? Komitmennya saya itu Pak ya, saya menyediakan waktu khusus Pak ya dalam melaksanakan langkah-langkah ini agar diperoleh hasil maksimal Pak. Saya juga berkomitmen untuk melibatkan pengurus OSIS dan ketua kelas agar dapat Pak terlibat langsung dalam pengawasan untuk menumbuhkan dan membangkitkan kesadaran diri dan kepedulian diri siswa dalam menjaga fasilitas sekolah itu Pak. Seperti itu. Ini memang ini komitmennya Pak Abdi ini memang mantap Pak. Kemudian ini Pak Abdi, apa yang bisa kita kan ini sudah bercakap ngobrolnya dari tadi mengenai keadaan atau tingkat kepedulian siswa ya. Kira-kira apa yang Bapak peroleh dari hasil diskusi kita hari ini Pak? Yang saya peroleh dari hasil diskusi saya hari ini Pak Ismet yaitu pertama solusi dari permasalahan yang saya hadapi yaitu bagaimana memunculkan kesadaran diri dan kepedulian diri yang tinggi bagi siswa dalam hal menjaga fasilitas sekolah dengan langkah-langkah yang konkret dan tepat yang saya lakukan pekan depan. Saya akan mendiskusikannya dan mengobrol kembalinya dengan kepala sekolah, wakasek, wali kelas dan rekan guru Pak. Terus yang kedua itu Pak, langkah yang saya lakukan adalah ngobrol santai dengan siswa untuk membangkitkan semangat dan kesadaran diri dan kepedulian diri siswa dalam melakukan kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kelas Pak. Pada kelas yang saya ampu maupun di luar kelas yang saya tidak ampu Pak. Serta melibatkan guru BK di sekolah saya Pak. Seperti itu Pak. Alhamdulillah. Artinya percakapan kita hari ini atau ngobrol kita ini Pak sudah membuahkan hasil. Kita akhirnya menemukan solusi terbaik Pak. Alhamdulillah percakapan kita ini tidak siapa. Jadi ditunggu realisasinya ini Pak ya mengenai rencana aksinya Bapak ini. Sebenarnya sih saya semakin penasaran ini mengenai realisasinya Bapak nanti. Jadi begini Pak ya, terus kita nanti ngobrolnya kembali bulan depan ya.
dengan bercerita mengenai keberhasilannya Pak Abdi dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian siswa dalam hal menjaga fasilitas sekolah ya Pak Abdi ya. Bisa sekali Pak, bisa sekali Pak Ismet. Terima kasih Pak telah meluangkan waktunya. Terima kasih juga sudah melaksanakan proses coaching terhadap permasalahan yang saya hadapi. Sehingga saya mengetahui langkah yang harus saya ambil nantinya Pak. Oke, sama-sama Pak Abdi, sama-sama terima kasih banyak. Jadi Pak Abdi sampai ketemu bulan depan ya Pak Abdi ya. Assalamualaikum Pak Abdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ismet. Terima kasih Pak Ismet. Siap, siapa? Siap. Demikianlah hasil coaching bersama teman saya Pak Abdi. Mudah-mudahan hasil praktek ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua, terutama kepada diri pribadi saya. Bisa saya terapkan di sekolah guna pengembangan proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.